Kalian pernah mikir nggak? Sebenarnya apa sih arti kindness atau kebaikan? Di video-video TikTok yang gue tonton, kindness atau kebaikan biasanya diartikan sebagai bersikap ramah, dermawan, dan peduli terhadap orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Tapi gue merasa kebaikan punya makna yang lebih dalam, bahkan lebih kompleks dari itu. Dan gue rasa film Swapped berhasil menggambarkan hal itu dengan sangat baik. Filmnya bercerita tentang hewan yang bisa bertukar tubuh. Basically kayak film Peaky Friday atau Kimi no Na wa lah. Tapi versi puri. Solid! Filmnya lucu dan sangat enjoyable banget buat ditonton. Dia juga punya twist yang lumayan bagus. Walaupun ya klise, tapi eksekusinya rapi dan gak ketebak. Tapi yang paling gue suka dari film ini tuh cara dia menggambarkan kebaikan yang menurut gue terasa sesuai dengan esensi atau arti sejatinya. Di film ini kebaikan gak pilih-pilih. Kebaikan para karakternya tuh tulus, gak memandang siapa yang mereka bantu, mau itu jahat atau baik. Perbuatan paling baik dan paling berani yang mereka lakukan adalah menolong orang yang pengen memangsa mereka. Tapi masalahnya di kehidupan nyata hal kayak gitu kayak mustahil kita lakuin. Kita sebagai manusia milih-milih siapa yang mau kita bantu. Kita udah pasti gak mau ngebantu orang jahat. Terlalu baik kayak gitu juga kadang bisa ngebuat kebaikan kita jadi dimanfaatin. Ini yang gue suka dari film ini. Karena dia gak cuma ngegambarin kebaikan, tapi juga nunjukin cost atau konsekuensi dari berbuat baik. Kalian pasti pernah dengar kebaikan akan mendatangkan kebaikan juga. Tapi nyatanya kehidupan gak sesederhana itu. Kita gak pernah tahu apa yang akan mendatangi kita. Kadang berbuat baik gak selalu mendatangkan kebaikan. Kadang malah sebaliknya. Kebaikan yang kita perbuat malah mendatangkan sebuah petaka. Kayak karakter utama kita ini yang namanya Oli. BTW dia disuarain Michael B. Jordan. Jadi dia ngasih makan seekor burung Jawa kecil yang nyelinap masuk ke pulau tempat dia tinggal. Gak cuma ngasih makan, dia bahkan ngajarin cara ngebuka makanan tersebut, yang mana adalah satu-satunya sumber makanan ras dia. Hal itu malah menjadi sebuah bencana, karena habis itu burung Jawa tersebut kayak mereka jadi dijajah, mereka nggak bisa lagi mencari makan di tempat tinggal mereka sendiri. Kebaikan yang dia perbuat ngebuat kaumnya hampir mati kelaparan. Padahal keluarganya udah ngingetin jangan percaya sama hewan lain. Neneknya bahkan udah nyeritain dongeng tentang serigala Sumatera. Dongeng yang bercerita tentang kedatangan hewan jauh ke lembah tempat mereka tinggal. Hewan yang membawa perdamaian lewat kacang polong ajaib atau apalah itu, yang bisa ngerubah hewan jadi hewan lain. Yang ngebuat semua hewan yang ada di lembah jadi saling memahami satu sama lain dan menyatukan mereka semua bersama. Tapi ada serigala Sumatera yang membenci hal ini. Terus dia nyuri polong tersebut dan merubah dirinya jadi monster serigala api Sumatera. Dia ngebakar dan mengusir jauh dari lembah. Semenjak kejadian itu, semua hewan yang tinggal di lembah tersebut hidup dalam ketakutan dan saling tersisu. Tapi mau dibilangin jangan percaya hewan lain gimana pun, Oli nggak peduli akan hal itu. Karena menurut dia nggak semua hewan itu berbahaya. Smell everything, but not everything is a threat. Apa yang dia bilang saat itu mungkin salah, karena sekarang dia lagi berjuang mengusir burung-burung tersebut pergi dari tempat tinggalnya. Tapi setelah kekecewaan yang dia rasakan karena perbuatan para burung tersebut, Oli tetap ngebantu mereka. Oli bahkan memanjat sebuah bukit demi menolong seekor burung Jawa yang namanya Ipi ini. Dia ngelakuin hal yang sangat gak realistis yang gue rasa manusia gak bakal lakuin. Karena kita sebagai manusia setelah dijahatin atau dikecewain, kita pasti akan menjauh dan membatasi diri dengan orang yang udah ngejahatin kita. Tapi kalau dipikirin lagi, kebaikan tuh ya gitu. Lu menolong orang yang butuh pertolongan dengan tulus, gak peduli mereka siapa dan apa yang telah mereka perbuat. Itu arti dari berbuat baik. Plot filmnya berputar pada mereka berdua yang saling belajar memahami dunia masing-masing setelah gak sengaja ngerubah diri mereka menjadi satu sama lain. Ipi jadi Puku dan Oli jadi Jawa. Sebenarnya inti dari filmnya tuh tentang empati, tentang memahami seseorang dari sudut pandang mereka. Tapi balik lagi kayak yang gue bilang di awal, gue suka cara filmnya ngegambarin kebaikan. Gimana ia nunjukin kalau ngelakuin kebaikan tuh kadang gak gampang. Yang mana ngebuat gue jadi sadar sebenarnya kita gak sebaik yang kita pikirkan. Mungkin kita menolong orang, tapi di suatu waktu kita juga pasti pernah mengabaikan orang. Manusia gue rasa gak bakal bisa ngelakuin kebaikan seperti Oli, karena itu sangat naif dan gak realistis. Makanya kalau kalian lihat banyak banget kasus pembulian. Gue yakin di sekolah itu banyak orang baik, gurunya pun mungkin juga baik, tapi mereka memilih mengabaikan itu seolah-olah itu nggak terjadi di hadapan mereka, karena mereka takut dengan konsekuensi yang bakal mereka dapat kalau ngebantu orang yang dibully tersebut. Jadi kita nggak bisa gitu nyalahin orang yang cuma diam doang kalau ngelihat pembulian. Semua kembali pada moral manusia yang abu-abu. Kadang manusia lebih memilih memikirkan diri mereka sendiri daripada orang lain, yang mana sangat bisa dimengerti. Tapi di film ini juga nunjukin kalau berbuat baik akan selalu menjadi hal yang benar buat dilakuin. Kecil apapun kebaikan itu sangat berarti walaupun kita nggak bisa menjadi Oli. Anyway, film Swapped ini agak ngingetin gue dengan film Duel Robot yang mana memiliki tema yang hampir sama tentang empati. Di Duel Robot juga ada scene terbang, kebakaran hutan, dan scene di mana para hewan bersatu dan ngebantu satu sama lain. Sampai sini film Swapped
Entah kenapa terasa seperti copy paste dari film Dua Robot, tapi gue nggak tahu apakah itu emang plot klise yang sudah banyak film lain gunakan atau cuma ada di Dua Robot. Dari segi visual, film ini punya animasi yang indah. Gue juga suka sama karakter desainnya yang unik. Scene Oli kecil berenang menyusuri sungai itu sangat memanjakan mata gue. Di situ juga diliatin hewan-hewan aneh yang sangat menarik. Tapi sayangnya di lembah yang sebesar itu hewan-hewannya nggak banyak. Hutannya tuh kayak berasa sepi banget gitu. Overall filmnya lumayan cukup bagus. Tipe film animasi bocil yang nggak harus banyak mikir, tapi tetap bisa ditonton sama orang yang udah dewasa menurut gua. Mungkin pesan yang digambarin film ini tuh nggak realistis atau jauh dari kehidupan nyata, tapi apa yang disampaikan tuh sebenarnya juga nggak sepenuhnya salah dan berhasil ngebuat gua merenungkan mungkin bentuk sejati dari kebaikan tuh ya kayak gini. Oke, mungkin sampai sini aja ya ping gua tentang film ini. Gua bakal rate filmnya 3 ikan Travis Scott per 5. Buat yang udah nonton sampai sini, makasih ya.